Di tengah kota Solo, tepatnya di kompleks sebuah studio legendaris bernama Lokananta, terdapat gamelan tua yang telah berumur puluhan tahun. Gamelan tersebut adalah harta berharga yang telah digunakan untuk merekam berbagai karya seni musik tradisional Jawa. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul cerita aneh tentang gamelan ini. Di tengah malam yang gelap, terdengar suara gemerincing gamelan Lokananta. Belum ada yang mengetahui mengapa dan bagaimana gamelan itu berbunyi sendiri. Tidak ada yang menabuhnya, tidak ada angin yang bertiup cukup kencang untuk memicunya. Namun gamelan itu terus berbunyi seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menggerakkannya. Penduduk sekitar yang tinggal di dekat kompleks studio sering mendengar suara gamelan misterius ini di tengah malam. Beberapa warga berani mencoba menyelidiki, namun ketika mereka mendekati gamelan, suara itu tiba-tiba menghilang dan kembali terdengar di lokasi yang berbeda. Cerita tentang gamelan Lokananta yang berbunyi sendiri menyebar dengan cepat di antara penduduk Solo. Orang-orang menjadi penasaran dan takut pada saat yang bersamaan. Beberapa di antara mereka mencoba mencari jawaban tentang misteri ini dengan menghubungi paranormal atau dukun setempat. Namun, semakin mereka mencari tahu, semakin misterius dan menakutkan ceritanya. Beberapa penduduk bahkan mengaku pernah melihat bayangan-bayangan aneh bergerak di sekitar gamelan saat suara itu berbunyi sendiri. Salah seorang warga Solo bernama Adi, yang tertarik dengan dunia supernatural, akhirnya memutuskan untuk mencari tahu sendiri tentang misteri gamelan Lokananta. Pada suatu malam, dia berani mendekati gamelan itu dengan hati-hati, membawa peralatan perekam untuk mendokumentasikan apa yang dia alami. Saat Adi mendekati gamelan, tiba-tiba suasana menjadi dingin dan angin berembus keras. Tanpa peringatan, gamelan itu mulai berbunyi dengan sendirinya, memenuhi udara dengan gemerincing yang menakutkan. Adi merasa ada kehadiran tak kasat mata di sekelilingnya, tapi dia tidak dapat melihat apapun. Sementara gamelan terus berbunyi, bayangan-bayangan aneh bergerak di sekitar Adi. Hatinya berdegup kencang, namun dia tetap bertahan dan mencoba merekam segalanya. Tapi tiba-tiba, gamelan itu berhenti berbunyi dan suasana kembali tenang. Setelah mengalami pertemuan mengerikan dengan gamelan Lokananta, Adi kembali pulang dengan perasaan campur aduk. Dia menghadapi berbagai rintangan dan bahaya. Namun penasaran untuk mengungkap misteri di balik gamelan itu membuatnya terus mencari jawaban. Setelah mencari tahu lebih banyak tentang sejarah dan cerita di balik gamelan Lokananta, Adi menemukan bahwa gamelan itu digunakan untuk merekam musik yang digunakan dalam upacara keagamaan dan konservasi seni budaya Jawa. Dia menyimpulkan bahwa mungkin roh atau energi dari masa lalu masih terhubung dengan gamelan ini dan berusaha berkomunikasi melalui bunyi-bunyian yang tercipta. Meskipun Adi tidak dapat mengungkapkan secara pasti misteri di balik gamelan Lokananta yang berbunyi sendiri, pengalaman itu mengajarkannya untuk menghargai dan menghormati warisan budaya yang ada di sekitarnya. Gamelan Lokananta tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan, dan kisahnya menjadi salah satu legenda horor yang dikenang oleh warga Solo dan para pencari petualangan roh mistis.